Oke. Sore minggu lalu yang seharusnya tuh sinkronusnya tuh minggu lalu saya harus ngurus pajak kendaraan di Samsat Kodia Jogja. Butuh waktu ternyata lebih lama dari saya perkirakan. Jadi terpaksa dirubah gitu ya. Nah ternyata kan ini bukan pakai nama saya, nama saudara, terus ganti alamat gitu. Kalau ganti alamat tuh ternyata nggak bisa ngurus di Samsat pembantu begitu, atau di PPD ternyata harus ngurus langsung di Samsat Kodia Jogja. Jadi butuh waktu yang sangat lama ternyata, di luar dari perkiraan saya butuh waktunya. Oke. Hari ini topik pertemuan kita tuh tentang klasifikasi. Jadi kalau sebetulnya kalau yang berhubungan dengan data mining itu kan ada beberapa ya, ada namanya clustering. Jadi kita mengcluster atau mengelompokkan data. Jadi kalau saya punya data dan saya nggak tahu bagaimana memilah-milah data tersebut. Ya. Jadi saya misalnya punya data pegawai atau data customer yang sudah bertahun-tahun terkumpul gitu ya, dengan semua atribut-atributnya. Dari mungkin nama, alamat, tanggal lahir, terus apapun yang dibeli dan sebagainya gitu. Terus saya pengen memilah-milah data customer saya itu, tapi saya nggak tahu cara milahnya gimana. Nah, kita bisa menggunakan algoritma clustering. Jadi kita bisa kelompok-kelompokkan, nanti algoritmanya bisa memberikan saran bagi kita. Oh, customermu tuh kalau dipilah-pilah itu menjadi 2 atau menjadi 3 atau menjadi 4 gitu. Sehingga kita nggak cuman berdasarkan intuisi aja gitu. Kira kayaknya 2 deh gitu, atau kayaknya 3 kelompok deh, itu nggak bisa. Kalau seperti itu nanti kemungkinan kita salah tebak ya. Tapi kalau dengan menggunakan algoritma, nanti sarannya akan jauh lebih akurat daripada kalau kita cuma sekedar mengira-ngira saja. Terus yang kemarin minggu lalu tentang association rule atau aturan asosiasi. Jadi mirip seperti sebab akibat ya, karena ini maka apa, karena ini maka apa, karena ini maka apa gitu ya. Jadi asosiasi itu apabila seseorang tuh melakukan B. Ada panahnya ya. Jadi yang di sebelah kiri panah itu adalah penyebabnya, sebelah kanan panah adalah akibatnya. Terus mana yang sebetulnya penyebab, mana yang akibat, jadi akan beda ya artinya ya. Jadi misalnya kalau orang membeli palu maka dia membeli paku, atau sebaliknya ya, apa karena dia membeli paku maka dia beli palu gitu. Nah itu kan harus kita justifikasi. Jadi suatu nanti kan algoritmanya memakai WK kan cuma sekedar menyarankan ya. Kita tinggal setting, saya mau confidence-nya minimum berapa, support minimum berapa, dia akan mengeluarkan banyak sekali rule gitu. Dan rule-nya itu berarti atau tidak ya tergantung kita yang menafsirkan. Ya tentu saja semakin kecil support yang kita, threshold support yang kita setting, atau semakin kecil confidence minimum yang kita setting, maka rule-nya akan semakin banyak. Tetapi tidak semua rule itu bermanfaat. Jadi dari banyak rule atau association rule yang diberikan oleh WK, kita harus telah satu persatu. Jadi yang kalau dalam ilmu data science atau ilmu data gitu, yang penting itu bukan algoritmanya ya. Jadi algoritma itu sekedar alat bantu, tetapi yang penting hasil pengolahan algoritma itu kita tafsirkan apa. Jadi kenapa ada ilmu business intelligence dan sebagainya, itu penafsiran yang penting gitu. Penafsiran dari angka itu maknanya apa sih dalam dunia nyata, apa manfaatnya bagi pengambil keputusan dan sebagainya ya. Jadi misalnya tadi yang association rule ya. Jadi kita harus tentukan ya, confidence itu kan tingkat keyakinan. Kalau confidence-nya di bawah 50% kan nggak masuk akal ya. Jadi pasti kita cari yang confidence-nya 60%, 50 lebih lah pokoknya. Kalau confidence-nya tinggi ya otomatis kita yakin bahwa itu aturan itu berlaku. Terus yang kedua, support juga sangat penting. Support itu berarti dari rule itu yang confidence-nya cukup tinggi itu apakah didukung oleh data yang cukup banyak. Support itu kayak jumlah populasi yang mendukung kesimpulan itu. Saya misalnya memiliki data 10.000, ada rule yang confidence-nya tinggi, tetapi populasi yang mendukung klaim tersebut hanya misalnya cuma 100 dari 100.000. Berarti kan cuma sedikit sekali ya. Jadi ada dua angka yang sangat penting kalau diperhatikan kalau kita bicara tentang association rule. Yang pertama adalah confidence-nya minimum berapa.
Tapi confidence juga nggak cukup, kita harus melihat juga supportnya. Jadi confidence tersebut atau rule tersebut dengan confidence segitu itu didukung oleh data berapa banyak. Semakin banyak data yang ada dalam database yang mendukung klaim tersebut, tingkat keyakinannya, maksudnya tingkat kita yakin bahwa itu aturan itu benar semakin tinggi. Tentu saja ada minimumnya ya, ada hal yang tidak atau disadvantage-nya atau kelemahannya ya, association rule. Jadi kalau data-data yang jarang muncul, otomatis nanti supportnya kan kecil, jadi nggak akan pernah muncul gitu. Jadi kalau misalnya ada barang, misalnya satu toko, ada barang yang jarang sekali terjual, gitu ya, otomatis kita nggak akan nemu rule-nya yang baik itu karena apa? Pasti supportnya kecil sekali. Dari waktu kita setting threshold supportnya nanti nggak akan pernah muncul. Jadi kenapa kadang-kadang kita turunkan supportnya ya? Kadang-kadang karena kita mau mencari mungkin rule-rule yang tersembunyi kalau kita nggak turunkan supportnya. Nah nanti kan memang ada barang-barang atau benda-benda yang jarang terjual, otomatis kan jumlah transaksinya sedikit. Otomatis kalau ada rule yang ada di situ, pasti supportnya juga akan kecil sekali. Tapi support yang kecil bukan berarti jelek. Jadi tentu saja ya kita harus paham itu benda itu apa. Jadi barang itu apa. Oh memang jarang laku, supportnya sedikit pun mungkin bermanfaat tetap. Gitu. Nanti dalam ilmu commerce perdagangan itu ada istilahnya cross selling, ada istilahnya upselling. Gitu. Cross selling itu berarti kalau orang beli A otomatis beli B gitu ya. Cross selling itu kan pakai association rule gitu. Jadi kenapa kalau Anda belanja di Alfamart, Indomaret itu kan, oh Pak ini Bapak kan sudah beli 50.000 nih, Bapak boleh beli ini murah nih Pak, ini 10.000 dan sebagainya itu. Sebenarnya teknik itu teknik upselling ya. Kalau teknik cross selling itu ya berarti membuat barang yang dibeli bersamaan dalam posisi yang berdekatan misalnya. Kemarin saya cerita kalau toko yang besar mungkin misalnya hypermarket gitu ya. Mungkin yang barang yang dibeli kemungkinan bersamaan itu ditaruh jarak yang agak jauh. Karena apa? Memaksa orang itu mencari sehingga dia bisa melihat barang-barang yang lain sehingga tertarik juga beli barang yang lain. Tetapi kalau sifatnya convenience store kayak minimarket yang kecil itu malah mungkin kebalikannya penafsirannya. Jadi barang yang dibeli bersamaan jangan ditaruh terlalu berjauhan gitu. Karena orang kan pengen mampir sebentar beli, ambil bayar gitu kan. Nah seperti itu berarti artinya barang-barang yang kemungkinan dibeli bersamaan, yang artinya penggunakannya nama tadi ya, market basket analisis itu harus diletakkan yang jarak berdekatan sehingga mereka langsung bisa daripada ngambil satu, mungkin kalau ngambil satu nyari yang seharusnya dibeli yang kedua ternyata jauh, males dia karena dia kan pengennya cepat ya. Ya udah akhirnya cuma beli satu kan. Tapi kalau benda dua barang itu diletakkan bersamaan dan orang bisa melihat dua-duanya, maka otomatis orang itu kan ambil dua-duanya, akhirnya penjualannya meningkat. Contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Jadi kenapa kalau Anda melihat Alfamart di mana-mana kok arrangementnya mirip-mirip ya? Indomaret di mana-mana arrangement mirip-mirip. Anda masuk ke Superindo gitu. Superindo 1, 2, 3 mau dimanapun tata letaknya itu sangat mirip karena dia tuh ada ilmunya gitu. Ilmunya dari pengolahan data itu harusnya ada di mana dan sebagainya gitu. Yang membuat kita merasa gampang nyari. Misalnya Anda masuk ke toko yang Anda nggak pernah masuk misalnya ya. Oh saya misalnya seseorang nggak pernah masuk ke Transmart Carrefour gitu. Mau membeli sesuatu, dia sudah beli barang A, dia mau beli barang B, dia bingung. Barang B itu ada di mana ya? Padahal ada 3 lantai begitu kan, atau 2 lantai yang sangat luas gitu ya. Dia harus nanya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dengan arrangement yang serupa, jadi kenapa di mana-mana kayak Superindo itu dibuat arrangement serupa supaya orang tuh merasa familiar. Kalau saya pernah di Superindo A, saya beli ke Superindo B, saya tahu kalau saya beli barang satu, beli barang lain itu kira-kira ada di mana sih? Meskipun saya belum pernah masuk ke toko tersebut. Itu contohnya ya. Jadi makna dari data diolah itu nanti penafsirannya bisa menentukan tata letak toko dan sebagainya. Misalnya ya, dulu tuh pernah ada pembicara juga dari Superindo. Terus dia mengatakan, misalnya ada menganalisis pembukaan cabang baru di suatu daerah yang belum ada cabangnya. Itu juga banyak sekali penganalisan data ya. Jadi nanti kalau di drop dari warehouse-nya, truknya itu nanti cost-nya tinggi enggak. Terus dilihat juga nanti traffic-nya
traffic orang-orang yang lewat di depannya seberapa banyak, nanti diperkirakan nanti berubah dari sales berapa dan sebagainya itu. Jadi ilmu-ilmu itu akan sangat bermanfaat terutama di dunia perdagangan. Dunia perdagangan. Oke, kalau yang sekarang yang kita pelajari hari ini, sebentar saya harus buka dulu ya. Yang kita pelajari hari ini itu adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ya. Jadi di samping ada klasterisasi atau klaster, asosiasi, terus yang berikutnya adalah klasifikasi. Kalau klasifikasi itu masuk dalam kategori yang namanya supervised learning. Jadi disupervisi, diberitahu hasil akhirnya, algoritmanya. Ini loh hasilnya harusnya kayak gini. Jadi tolong bikin sistem atau model di mana hasil akhirnya seakurat mungkin dengan apa yang seharusnya begitu. Oke. Saya share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Namanya juga klasifikasi ya. Kalau Anda diminta untuk mengklasifikasikan berarti Anda memilah-milah suatu item, dia masuk dalam kelas yang mana gitu. Jadi artinya ada kelas-kelas yang sudah ditentukan. Jadi misalnya kalau bahasa Inggris itu kan ada ya, Anda tuh level mana? Apakah kemampuan bahasa Inggrisnya tuh beginner, cupu gitu ya. Apakah kemampuan Anda tuh intermediate atau kemampuan Anda advance. Jadi kenapa waktu Anda daftar kursus bahasa Inggris, Anda diminta untuk ambil tes dulu. Supaya nanti ya pemberi kursusnya tahu, oh yang namanya Albert, oh ini setelah hasil tes, oh dia masih beginner nih, berarti jangan dimasukkan ke advance, nanti keteteran. Apalagi maksudnya dimasukkan ke intermediate juga mungkin masih kewalahan, jadi otomatis dia akan dimasukkan ke beginner. Terus nanti ada orang lagi nih Kelvin gitu, dicek, oh dia ternyata intermediate pun ternyata di dalamnya masih ada level-levelnya. Advance juga ternyata masih ada level-levelnya. Itu namanya klasifikasi sama ya. Nah, kita lihat klasifikasi apa, kemudian salah satu metode untuk klasifikasi itu bisa menggunakan decision tree atau bisa menggunakan Bayesian classification. Saya mau nanya ini sebetulnya pernah diajarkan nggak decision tree sama Bayesian ini ya di mata kuliah lain? Di mana itu? Ada yang ngasih saya masukan? Pernah diajarin di mana? Ada mungkin yang buat udah pernah ngambil machine learning itu ada, Pak. Ada mata kuliah machine learning? Ada semester lalu. Sekarang Yang juga kapil? ada. Pilihan atau bukan? Iya, pilihan. Oh, yang ngajar siapa? Made. Kalau semester lalu Bu Margaret. Margareta ya, oke. Iya. Kalau di pengenalan kecerdasan buatan diajarin nggak? Kalau tree-nya mungkin ada, Pak. Kalau yang bias itu belum. Oh, decision tree sudah? Iya. Oke. Seingat saya sih itu. Oke. Jadi kalau yang sudah pernah belajar mungkin ya refresh ya. Tapi yang belum nanti nggak apa-apa, nanti silahkan dipelajari lagi karena kemungkinan nanti bermanfaat bagi Anda yang ambil skripsi juga nanti. Oke. Jadi klasifikasi itu apa? Kita melakukan klasifikasi data berdasarkan training set. Jadi kita mempunyai data. Data itu nanti kita bagi dua ya. Bagi dua. Satunya sebagai data untuk pelatihan atau training set. Yang satu menjadi data untuk pengujian atau testing set. Biasanya pembagiannya tergantung keputusan Anda. Apakah saya mempunyai data 100 misalnya atau 100% itu yang jadi biasanya yang training setnya itu sebagian besar ya bisa 70%, bisa 80%, bisa 90%. Terus kemudian yang bagian kedua namanya testing set itu mungkin 30% atau 20%-nya atau 10%-nya. Tergantung datanya, tergantung jumlah datanya dan juga tergantung justifikasinya. Jadi nanti nilai-nilai testing training set itu lengkap dengan kelasnya. Itu namanya juga klasifikasi ya.
Jadi training set itu ada kelasnya atau hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu namanya label kelas gitu ya. Nah itu nanti berdasarkan atribut-atribut dari training set, nanti kita akan membuat model. Modelnya itu hasil akhirnya adalah kelas labelnya. Nah, biasanya dia akan lebih cocok untuk memprediksi kelas label yang sifatnya kategorikal. Jadi dia discrete bukan nilai yang continuous ya. Discrete, ya atau tidak. Tadi misalnya bahasa Inggris adalah beginner, intermediate, atau advanced dan sebagainya itu sifatnya discrete ya. Jadi dia bisa juga sih sebetulnya untuk memprediksi fungsi yang kontinu tetapi harus didiskretkan ya menggunakan teknik-teknik yang Anda sudah pelajari sebelumnya. Contohnya ya misalnya persetujuan kredit. Jadi ada orang mengajukan kredit ke bank. Nah, data-datanya kan banyak termasuk catatan transaksi 3 bulan terakhir dan sebagainya ya. Nah, nanti jawabannya ini layak dikasih pinjaman atau orangnya cenderung nanti ngemplang enggak gitu ya. Risikonya tinggi atau tidak. Otomatis kalau risiko tinggi dia akan tidak di-approve pinjamannya. Atau misalnya mencari konsumen potensial atau misalnya untuk diagnosis medis. Misalnya deteksi penipuan, misalnya penipuan kartu kredit dan sebagainya ya. Banyak sekali sebetulnya ya. Kalau kita mau mengklasifikasi itu banyak sekali algoritmanya. Saya hanya mencontohkan beberapa di sini. Misalnya decision tree, Bayesian classification, nanti ada Bayesian belief network, ada neural network, ada KNN atau K nearest neighbor classifier, ada case based reasoning atau CBR, ada algoritma genetik, bisa rough set, bisa fuzzy logic dan sebagainya. Mana yang bagus, mana yang tidak tergantung kasusnya. Mungkin untuk kasus A cocok untuk decision tree, kasus B mungkin cocok Bayesian, kasus C dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak semua akan unggul di semua lini gitu. Pasti ada yang unggul di suatu kasus tertentu. Prediksinya tuh bisa linear, non-linear atau generalize. Generalize itu berarti yang dibuat lebih umum gitu ya. Generalized linear regression. Modelnya tuh nanti ya modelnya tuh akan menjelaskan dari set dari kelas yang ditentukan. Jadi nanti ada dari atribut-atribut atau field-field, kalau database berarti field-field yang menjelaskan tentang masing-masing data tersebut dibuat sebagai inputnya, terus kemudian nanti outputnya adalah yaitu tadi kelasnya. Kelasnya bisa 2, bisa 3, bisa 10 gitu. Tergantung memang kelas yang kita mau buat. Misalnya kalau persetujuan kredit ya artinya ya atau tidak aja, cuma yes atau no. Kalau tadi kalau bahasa Inggris berarti outputnya 3 ya, beginner, intermediate, atau advance. Kalau penipuan berarti penipuannya berarti dia ada penipuan atau tidak, penipuan kartu kredit dan sebagainya ya. Nah nanti data-data itu dipakai untuk membuat modelnya. Nah modelnya itu seperti apa kita tinggal sesuai dengan algoritmanya. Nah nanti kalau algoritmanya sudah jadi, nanti kita tinggal tafsirkan hasil akhirnya ya. Nah nanti kalau model sudah dibuat, kita harus tentukan ini modelnya bagus atau tidak. Jadi kalau modelnya sudah dibuat dengan menggunakan training set, kita akan uji modelnya dengan testing setnya itu. Apakah dia akurat atau tidak? Kenapa testing set dipakai untuk pengujian? Karena dia sudah punya label, kelas label, tapi kelas labelnya kita hilangkan. Ya. Kemudian kita masukkan dalam model tersebut, dia akan memprediksi ini harusnya masuk kelas mana. Terus kita cocokkan dengan kelas label sesungguhnya. Kalau ternyata banyak yang tepat, itu berarti berarti akurasinya tinggi gitu. Misalnya saya mempunyai testing set 20 kelas labelnya saya hilangkan, saya masukkan ke model tersebut, nanti keluar tebakannya. Terus tebakannya saya komparasi dengan nilai sesungguhnya. Oh ternyata dari 20 itu yang menebak benar adalah 18. 2 salah gitu. Oh berarti akurasinya ya lumayan. Akurasinya 90%. Gitu. Nah nanti manfaatnya kalau kita sudah mengira atau memprediksi bahwa model ini bagus, manfaatnya kalau ada data yang sama sekali belum diketahui. Jadi ada data di masa mendatang yang tidak diketahui, terus kemudian kita masukkan dan dia akan memberikan prediksi. Prediksinya apakah dia ya tergantung tadi labelnya ya atau tidak, atau beginner, intermediate, advanced dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tentu saja
langkah pertama kita tentukan algoritmanya. Algoritmanya apa yang paling pas gitu ya. Menentukan algoritma paling pas tuh gimana ya? Kita baca paper-paper di ilmiah di orang lain yang sudah pernah membuat gitu. Kalau kasus seperti saya ini, misalnya data yang saya punya itu cocoknya kalau menurut pendapat orang itu menggunakan yang mana ya gitu. Nah, nanti saya mempunyai tebakan kayaknya kalau sesuai dengan karya-karya penelitiannya orang lain yang mirip-mirip dengan yang punya saya. Mereka mengatakan, oh ini 2 ini kayak yang paling pas itu, 3 ini, karena kita nggak mungkin mencoba semuanya ya. Nah, nanti baru kita coba sesungguhnya dengan data asli gitu ya. Nah, biasanya caranya seperti ini ya. Jadi saya mempunyai data training. Saya punya data training ini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data training. Kemudian rankingnya. Biasanya ranking tertinggi profesor ya. Terus kemudian di bawah profesor itu associate profesor. Yang bawahnya lagi namanya asisten profesor. Asisten profesor itu ranking yang paling rendah ya. Asisten, associate, profesor. Terus kemudian ini years itu masa kerja. Terus kemudian tenure itu artinya dia memiliki kontrak jangka panjang atau tidak. Kalau istilahnya kalau di luar negeri kalau dosen itu tenure position gitu. Ada ranking posisi tenure position itu berarti dia di kontrak jangka panjang gitu. Nah, nanti dari data training ini kita memilih algoritmanya apa yang paling pas menurut kita. Terus kita masukkan data trainingnya, akhirnya terciptalah sebuah model. Nah, modelnya tuh bisa aja kayak gini aja, cuma rule aja. Apabila rankingnya profesor dan tahunnya lebih dari 6, maka dia akan mendapatkan, maka kontraknya jangka panjang gitu. Ini caranya gimana nih ya? Dari data ini dicoba satu persatu ya. Tergantung model yang mau itu. Kemudian ini penafsirannya kayak gini gitu. Penafsirannya seperti itu. Nah, ini setelah kita memiliki model, kita uji coba dulu modelnya ya. Kita nggak langsung percaya bahwa model ini bagus. Kita memiliki misalnya yang tadi kita memiliki data baru sekarang. Kita memiliki data testing ya. Ada 4 buah data testing yang bukan data training, tapi data yang sama sekali terpisah. Dan data ini sudah kita harus benar, data ini benar ya. Terus kemudian kita hilangkan itunya, tenurnya kan, kita mau cari tenurnya kan, yes atau no kan. Nah, ini kita umpankan ke modelnya. Kalau ternyata tebakannya banyak yang benar, misalnya kalau ini ternyata salah satu tebakannya, tebakan ini salah, yang ini benar gitu ya, yang ini benar. Nah, berarti apa yang terjadi gitu? Itu berarti kita tentukan apakah model tersebut kinerjanya atau performanya bagus atau tidak. Nah, biasanya kalau bagus atau tidak tuh tergantung juga ya. Jadi apakah model yang saya miliki itu bagus atau tidak? Misalnya saya kok akurasinya cuma 67% ya. Bagus nggak? Ya tentu saja kayaknya jelek. Tapi kita harus tahu juga di luaran sana untuk yang penelitian yang serupa itu berapa akurasinya. Jadi kalau ternyata di tempat lain, misalnya punya saya 67%, tapi di tempat lain yang tertinggi cuma 65%, berarti punya saya nggak begitu buruk. Gitu ya. Jadi untuk menentukan bahwa suatu model itu bagus atau tidak bukan dia ditentukan cuma dari angkanya. Tapi tentu saja kalau misalnya akurasinya 50% berarti ya kita nebak aja sudah pasti benar ya. Kalau 50% kan yes atau no. Ngapain juga repot-repot bikin model. Kalau yes atau no kan berarti 50% kemungkinan gitu. Jadi kita pasti ambil yang kemungkinannya di atas 50%. Nah, nanti setelah kita yakin bahwa modelnya sudah bagus, kalau modelnya jelek gimana? Kita cari algoritma lain gitu. Atau mungkin parameter dari algoritmanya kita ubah supaya nilainya bisa bagus. Nah, setelah itu baru kita masukkan data yang sama sekali baru. Ini ada namanya Jeff. Dia profesor, masa kerjanya 4 tahun. Dia tenure nggak? Kita nggak sama sekali nggak tahu ya ini ya. Nah, jawabannya apa kalau masukkan rumus rule-nya itu berarti jawabannya yes. Karena dia profesor. Dan ini OR ya, kalau OR itu kan salah satu kalau tepat, berarti kan jawabannya tetap yes ya, beda dengan N. Itu kayak gitu ya. Jadi yang pertama kita pilih algoritmanya, itu dari algoritma itu ada template modelnya, kemudian dari data testingnya kita train datanya, modelnya kita latih gitu, untuk bisa menebak dengan tepat
setelah kita latih dan kita yakin pelatihannya sudah cukup, kita coba dengan data testing. Data testingnya kita umpankan dengan labelnya kita hilangkan. Terus kemudian dia akan memberikan tebakan, kita cocokkan dengan label yang sesungguhnya dari data pelatihan. Terus kita bisa tahu, oh sistem saya itu akurasinya sekian persen. Akurasi itu bagus atau tidak. Kalau jelek kita ulangi lagi modelnya. Kita perbaiki, kita ganti model dan sebagainya ya. Kalau saya sudah yakin bagus, nah nanti baru dipakai untuk data barunya. Ada data baru yang sama sekali belum pernah dilihat oleh modelnya. Dimasukkan, nah dia akan memberikan prediksi. Bagaimana cara mengevaluasi modelnya ya? Ya pertama ya kita keakuratannya yang penting ya. Dia akurat berapa persen menebaknya. Ya akurasinya juga harus di benchmark dengan nilai-nilai lain di luar sana ya. Kalau sekarang misalnya ya pendeteksi wajah sekarang itu yang paling canggih sendiri sudah sampai 98%. Jadi kalau Anda mengklaim, misalnya Anda mempunyai model pendeteksi wajah, Anda mengklaim bahwa akurasinya 100%, maka mungkin orang akan nggak percaya. Karena apa? Yang tercanggih aja miliknya Facebook, yang tercanggih aja miliknya Google itu 98%. Tapi kalau Anda mempunyai model dan akurasinya 80% dan Anda mengklaim itu suatu temuan, malah diketawain orang. Karena apa? Kan 80% jauh sekali dari yang paling canggih sekarang ini gitu. Tapi ada faktor yang kedua, kecepatan. Kecepatan. Jadi kalau Anda memiliki sistem yang 98% tetapi ternyata untuk mengkomputasinya itu besar sekali dan butuh waktu lama, juga apa gunanya? Nah, misalnya ada sistem yang 98% tapi untuk menghitungnya dia butuh 10 menit. Saya mempunyai model yang hanya 95% tapi hanya 1 menit. Tetap bagus itu ya. Bagus, dia cuma butuh 1 menit kok. Dia tidak secanggih yang 98%, tetapi komputasinya 10% lebih bagus gitu ya. Jadi komputasi juga ternyata faktor yang kedua. Terus yang ketiga adalah kehandalan. Kehandalan adalah kemampuan model untuk tetap menebak dengan baik meskipun datanya ada yang missing atau datanya ada noise-nya. Jadi kalau ada datanya yang kurang, itu dia kemampuan tebakannya masih cukup bagus. Namanya kehandalan ya. Reliability. Kemudian scalability. Jadi dia tetap bisa membangun model dengan efisien dengan jumlah data yang semakin besar. Terus kemudian juga yang paling penting juga adalah pemahaman. Kalau sudah ketemu modelnya, itu artinya apa itu modelnya? Bagaimana cara bacanya, bagaimana cara memahaminya. Jadi kadang-kadang ada model yang ketemu tetapi penafsirannya sulit sekali, nggak masuk akal, akan dibuang juga akhirnya. Meskipun akurasinya tinggi. Jadi ada beberapa aspek ya, ada beberapa dimensi kalau kita ingin menilai suatu model itu bagus atau tidak. Akurasinya yang paling penting, tapi akurasinya juga harus ditentukan dengan kecepatan. Misalnya saya mempunyai mobil yang bisa nyetir sendiri dengan memprediksi kira-kira benda-benda di depannya itu apa. Ya tentu saja saya pengen modelnya tuh akurasinya tinggi, kecepatannya super tinggi ya karena pengen real time. Terus noise-nya juga besar, masih tetap bisa reliable, itu handal. Dan masih banyak lagi. Ini salah satu yang dipakai untuk membuat klasifikasi yang paling mudah dipahami namanya pohon keputusan atau decision tree. Biasanya algoritmanya itu sifatnya top down dengan node yang paling atas disebut node akar atau root. Terus kemudian kita tinggal lihat atribut-atributnya, mana yang dipakai sebagai cabang-cabangnya, nanti ada pertanyaan yang berhubungan dengan masing-masing atributnya. Jadi ini algoritmanya. Jadi ada node akar atau root node, kemudian kita menjadi kalau seluruh sampelnya masuk dalam kelas yang sama maka dapat jadi leaf itu atau daun ya dan diberi label. Jika tidak maka kita harus menentukan atribut mana yang mau ditanyakan berikutnya. Yang jadi pertanyaan kalau ada atributnya 4 atau tadi ya misalnya ada year, ada rank, ada apa lagi gitu ya. Terus mana yang ditanyakan duluan? Sebagai percabangan berikutnya, apakah year dulu saya tanyakan, apakah rank dulu saya tanyakan dan sebagainya. Itu nanti yang menentukan ada yang dinamakan information gate.
Terus barulah nanti kita buat cabang-cabangnya sampai sudah tidak bisa di-split lagi. Ini contohnya ini ya, ada pohon keputusan, ada data trainingnya kayak gini. Ada atributnya, ada age. Biasanya ya, kita nggak mungkin ya membuat data itu dibuat terlalu banyak variannya. Kalau datanya terlalu banyak nanti pohon keputusannya jadi sangat rumit ya. Kalau misalnya kalau age ya kita pilih menjadi 3 atau 2 dan sebagainya gitu ya. Ini contohnya kalau dalam hal ini age-nya atau usianya kita pilih menjadi berapa ini ya? 1, 2, 3. 3 ya, 3 saja ya. 3 kemungkinan ya. Jadi di bawah sama dengan 30, 31 sampai 40 dan di atas 40. Nah, kita cuma bagi 3 ini ya. Cara baginya ya tergantung logikanya. Tergantung nanti Anda mau milahnya seberapa mau dibagi 3, bagi 4 tuh ya tergantung atributnya itu cocoknya apa. Terus kemudian income juga kan rupiah atau dolar gajinya gitu ya. Kalau kita sebutkan satu persatu nggak mungkin kita akan bisa membuat pohon keputusan karena sifatnya angkanya kan variatif ya. Masing-masing orang nanti kalau beda 1 sen aja atau beda 100 rupiah aja dianggap angka yang berbeda. Maka kita harus pilih menjadi 3. Jadi misalnya high, medium, sama low. High itu berapa, medium itu berapa, low itu berapa, ya tergantung justifikasi Anda sebagai data scientist-nya. Terus kemudian dia tuh student atau bukan. Kalau ini ya jelas ya, dia lagi sekolah atau tidak, jawabannya yes atau no. Kemudian ini kredit ratingnya, jadi track record dia waktu dia utang kayak gimana gitu ya. Waktu dia ngutang pakai kartu kredit atau yang lain, dia tuh masuk dalam kategori fair atau excellent. Excellent tuh berarti dia tidak pernah terlambat nyicil, sama selalu tepat waktu bayar dan sebagainya. Kalau fair mungkin ya kadang-kadang sekali-sekali lah. Dia mungkin dia masih tetap bayar, tetapi kadang-kadang telat dan sebagainya gitu ya, atau sebagainya ya. Jadi dia cuma dikategorikan 2 saja, fair sama excellent. Terus kemudian yang bias komputer itu adalah ini orang ini cenderung akan beli komputer nggak? Ya itulah adalah kelas labelnya itu, yes atau no. Yang kita cari yang itu karena kita penjual komputer nih ya ceritanya. Cara ngitungnya gimana? Cara bikin decision tree-nya ya. Gitu. Lah ini sebenarnya hasil akhirnya ya. Nanti bagaimana itu hasil akhirnya seperti itu ya. Kan pertama kali yang ditanya ternyata age-nya. Kok kenapa nggak student dulu? Kenapa nggak credit rating dulu? Pakai nanti information gain. Jadi yang ditanya pertama, kamu tuh usianya berapa? Oh, usianya di bawah 30 ditanya, kamu student nggak? Kalau jawabannya yes, berarti dia beli komputer, yes bawah itu ya. Kalau no, kayaknya nggak punya duit nih gitu misalnya gitu ya. Atau nggak butuh, ngapain juga di bawah 30 misalnya ya. Bukan student mungkin nggak butuh komputer gitu. Terus kalau yang tengah yang 31 40 nggak perlu tanya apa-apa pun, kalau usia segitu itu selalu butuh komputer, nggak perlu ada pertanyaan lain gitu. Yang paling kanan itu yang di atas 40 ternyata harus dilihat dulu kredit ratingnya. Dia tuh kredit ratingnya fair atau excellent. Ternyata kalau excellent mungkin dia tajir ya maksudnya. Di atas 40 sudah mapan karirnya, dia excellent kredit ratingnya, mungkin dia sudah punya komputer, dia nggak akan beli gitu. Tapi yang kredit ratingnya fair, kadang-kadang nelat bayar dan sebagainya, mungkin dia pas-pasan, tapi dia kan malah mungkin butuh komputer. Jadi ini penafsiran juga perlu ya, penafsiran. Tergantung nanti cara tafsirnya. Oke. Nah, untuk menentukan mana yang ditanyakan lebih dulu, kita harus melihat yang namanya information gain. Jadi information gain yang tertinggi itulah yang paling ditanyakan. Ini rumus-rumusnya ya. Nanti ada rumusnya yang berhubungan dengan probabilitas ini dengan menggunakan log 2. Jadi expected information atau entropi dari suatu tuple dalam D atau info D itu rumusnya ini sigma dari I1 sampai M, PI log 2 dari PI. Nah, kalau nanti lihat contohnya akan lebih mudah ya. Ini kayaknya agak membayangkannya agak sulit ya. Kemudian information setelah memakai A untuk membagi dalam D, dalam V, dalam klasifikasi D atau info A dari D. Jadi di dalam D itu ada subnya yaitu A. Itu rumusnya kayak gini, sigma dari DJ
Sigma dari JI sampai V dari DJ dibagi D kali information dari DJ. Gitu. Nah, nanti information gain-nya itu rumusnya adalah info dari D dikurangi info A dari D. Kayaknya memusingkan, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau pakai WK ya langsung muncul sendiri. Jadi jangan khawatir ya. Ini latihan hari ini juga mirip-mirip seperti itu nanti. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi yang data yang tadi, terus kemudian kita lihat ya, kita bagi-bagi misalnya kalau kelas P bias komputer itu yes, kelas N itu kita anggap kalau no itu bias komputer sama dengan no. Terus kita lihat info D, kita kan butuh yang beli tuh ya, bukan butuh yang nggak beli, karena kita tujuan utamanya mencari orang yang kemungkinan beli komputer. Maka kita cari info D-nya tuh kita yang mau cari yang yes kan. Nah, ini menggunakan I95. 9 itu apa? Yang yes 9, yang no 5 dari 14 data ini. Kita lihat, yesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang no-nya berapa? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi menggunakan rumus tadi ya, min 9 per 14. Kenapa 14 dari mana? Jumlah populasinya 14. Log 2 dari 9 per 14 dikurangi 5 per 14. Log 2 dari 5 per 14 sama dengan 0,94. ID-nya segitu. Terus kemudian kita lihat dari ID itu, yang info HD berapa? Info HD berapa? Kita lihat bagian H saja ya. Jadi kita harus kelompokkan yang H-nya berapa. Ini H-nya itu sub, ini tabel ini ya. Kayaknya terlalu besar, harusnya dikucilin ya. Jadi yang bagian H itu kita lihat dari H yang kurang dari 30. H yang kurang 30. Yang beli itu berapa? 2. Yang tidak beli 3. Gimana ngelihatnya? Kita lihat H30 kan. Ini H30. Ini yang beli berapa? 2 kan. Yang tidak beli kan 1, 2. Terus yang di bawah 30, 3. Yang beli berapa yang di bawah 30? Yang beli yang yes. Oh, yang beli itu ada ini, di bawah 30 ada yes, di bawah 30 lagi kayaknya ada yes lagi. Jadi 2. Kita lakukan yang sama untuk 31 sampai 40. Yang beli itu 4, yang nggak beli 0. Jadi IPN-nya kita ngitung kayak gini, pakai IPN itu ya. IPN-nya 0,971. Ini 0, ini 0,971 juga. Dan sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat info H dari D 5 per 14 I23. Kenapa 23? Karena yes sama no-nya ya. 5 per 14 I23 ditambah 4 per 14. 4 per 14 I40 ditambah 5 per 14 I32. I32 sama dengan 0,694. Jadi kalau 5 per 14 I23 itu artinya untuk usia dikurangi 30 ada 5 dari 14 sampel, di mana 5 itu ada 2 yes dan 3 no. Nah, nanti kita lihat information gain-nya. Untuk information dari gain dari H ternyata info D dikurangi info H 0,246. Kita hitung sama untuk income, student sama credit rating. Ternyata untuk income itu 0,029, student itu 0,151, credit rating 0,048. Gain itu menentukan mana yang ditanyakan duluan. Ternyata yang paling besar adalah H. Ini 2,4246 kan paling tinggi ya. Berarti H yang harus ditanyakan duluan. Bukan student, bukan income, bukan credit rating. Nanti kalau sudah H, kita lihat lagi information gain yang selanjutnya yang harus mana yang ditanyakan. Ya. Makanya kalau di rumus ini, yang di rumus ini, kalau setelah H kan ditanya student ya. Kenapa student? Karena berikutnya yang tinggi cukup student. Setelah H itu kan student, tanya dulu. Nanti ada lagi nggak yang ternyata datanya masih split nggak? Kalau masih split kita tanyakan berikutnya, pertanyaan berikutnya apa dan sebagainya tuh. Jadi menggunakan teknik ini nanti kita bisa membuat itunya ya, bisa membuat hasilnya kayak gini. Nanti kalau Anda menggunakan WK itu langsung muncul ini. Langsung muncul. Nanti dia langsung ngitung sendiri
nanti dia akan buat gambarnya, ada decision tree-nya. Nah, yang penting yang sekarang bagaimana menafsirkannya gitu, ya. Semoga cukup paham ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk decision tree? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Belum ada pertanyaan. Cukup jelas ya, semoga. Saya lanjutkan yang kedua ya, yang menggunakan naive. Ada naive dan naive Bayes gitu ya. Bayesian ya. Bayesian tuh kalau kita mendengarkan nama Bayesian tuh berarti artinya probabilitas. Dia bermainnya di level probabilitas. Kalau decision tree itu bermainnya di level entropi atau information gain gitu ya. Jadi ini algoritma yang kedua itu menggunakan probabilitas. Jadi kalau kita memiliki data yang sangat besar dalam database yang mungkin menggunakan decision tree itu agak susah, kita bisa menggunakan yang kedua menggunakan Bayesian ini ya. Jadi klasifikasi merupakan problem klasik yang diteliti oleh para peneliti, terutama dalam bidang machine learning. Terus kemudian kita harus melihat juga skalabilitasnya ya. Kalau datanya sudah jutaan atau ratusan ribu, maka kita harus menggunakan teknik yang cepat bisa menghasilkan nilai gitu ya. Kalau membuat pohon keputusan tuh keuntungannya apa? Dia kecepatan belajar sangat relatif tinggi. Terus kemudian mudah diubah menjadi aturan yang mudah dipahami. Karena dengan melihat aturan decision tree-nya kita langsung bisa bikin aturan dengan mudah ya. Terus kemudian kita bisa menggunakan SQL query untuk melihat datanya untuk memastikan. Terus tingkat akurasinya juga tidak terlalu buruk gitu, dibandingkan dengan metode klasifikasi yang lain. Saya juga membuat menggunakan namanya random forest. Random forest itu adalah decision tree yang sangat banyak. Dia ternyata memang kecepatannya sangat tinggi. Dia bisa menghasilkan hasil dengan sangat cepat ya, dalam hitungan puluhan milidetik sudah mempunyai hasil. Jadi memang sangat bagus kalau decision tree itu ya, dalam hal kecepatan. Dan ternyata dari berbagai sumber yang saya baca, dia juga cukup handal. Jadi kalau ada beberapa data yang hilang pun, dia masih bisa memberikan data tebakan yang cukup bagus. Nah ini kalau Bayesian yang kedua itu berdasarkan statistik, berdasarkan probabilitas. Teoremanya kayak gini ya. Probabilitas dari H terhadap X itu adalah probabilitas X terhadap H dikalikan probabilitas H dibagi probabilitas X. Agak pusing juga ya. Jadi kalau kita lihat ya, H ini kan kayak dibagi ya. Ini berarti kayak H terhadap X. Nah ini dikalikan apa? Kebalikannya dia. X. Kalau kita mau ingat-ingat rumusnya, meskipun ya nggak perlu diingat-ingat sebetulnya ya. Jadi adalah probabilitas H terhadap X itu sama dengan probabilitas X terhadap H dikalikan probabilitas H dibagi probabilitas X. Itu rumusnya kayak gimana kok kayak gitu? Ya jangan tanya saya, ya tanya orang yang namanya Bayes itu ya. Kenapa dia keluar seperti itu? Dan ternyata Bayes itu cukup manjur ini. Karena dia bermain di level probabilitas dan cukup terbukti bagus gitu ya. X itu apa? Data sampel yang label kelasnya belum diketahui. H itu apa? Hipotesis. Dugaan kita ya. Terus kemudian untuk klasifikasi, jika kita ingin menentukan PH terhadap X, yaitu probabilitas hipotesis H dipenuhi terhadap sampel data X. Jadi kalau PH terhadap X adalah posterior probability dibagi posteriority probability untuk H sesuai dengan kondisi X. Artinya ya, jadi PHX itu posterior probability atau posteriori probability untuk H sesuai dengan kondisi X. Misalnya, saya mempunyai sekelompok buah ya. Terus sekelompok buah itu ada ciri-cirinya. Ada buah yang bulat, ada buah yang merah, ada buah yang lonjong dan sebagainya. Terus dari sekian banyak buah yang bulat itu berapa persen yang sebetulnya apel? Kan ada jeruk juga bulat juga kan ya. Terus kemudian dari sekian banyak buah yang itu kan ada warna-warni, ada merah, ada kuning, ada oranye dan sebagainya.
Kalau dari sekian banyak buah yang warnanya merah, itu seberapa kemungkinannya dia itu apel. Apel pun ada yang hijau juga ya. Kayak gitulah. Terus misalnya dari buah yang bulat dan merah, itu seberapa persen dia kemungkinannya adalah apel. Sebagainya. Itu bermain-main seperti itu ya. Jadi ada jika X merah, bulat, maka itu sebagai H, X adalah apel, maka PHX adalah keyakinan bahwa X adalah apel, karena X adalah merah dan bulat. Gitu. Nah, PH itu adalah prior probability atau probabilitas awal dari H. Jadi misalnya probabilitas bahwa data sampel adalah apel tanpa peduli bagaimana wujud sampelnya. Kalau PXH itu posterior probability untuk X, probabilitas observasi sampel X bila hipotesis dipenuhi. Jadi probabilitas X adalah merah dan bulat jika kita tahu bahwa X adalah apel. Dan PX adalah prior probability dari X, yaitu probabilitas bahwa sampel data diobservasi. Jadi cara kerjanya tiap data sampel dengan n atribut disajikan dalam bentuk n dimensional. Jadi ada misalnya saya mempunyai buah-buahan gitu, kita atributnya apa tuh ya? Misalnya atributnya adalah wujudnya, warnanya, aromanya dan sebagainya gitu yang dapat kita observasi. Nanti itu menjadi atribut-atributnya. Terus kita tentukan juga kelasnya ya. Kelasnya tuh berarti kalau buah-buahannya tuh ada berapa aja buah-buahannya. Misalnya cuman ada 5 kemungkinan buah-buahan di dalam keranjang ini. Berarti ada C1, C2, C3 sampai C5 gitu. Nah, nanti kita bisa membuat itu ya. Dengan sampel data tersebut kita bisa memprediksi bahwa dia tuh kemungkinannya merupakan kategori buah yang satu berapa besar, buah yang dua berapa besar dan sebagainya. Oke. Itu namanya Bayesian. Nah, Bayesian itu ternyata mempunyai kelemahan. Kalau datanya semakin besar, maka komputasinya juga sangat besar. Jadi butuh waktu yang sangat besar juga untuk melakukan. Jadi semakin besar datanya, semakin rumit komputasinya karena dia harus ngitung semuanya, semua kemungkinan ya, semua kemungkinan. Jadi untuk mempermudah maka disimplifikasi yang namanya Bayesian itu, yang rumusnya tadi PX tadi dan sebagainya itu menjadi naive Bayesian. Kalau menggunakan naive Bayesian itu nanti komputasinya akan jauh lebih simple. Nah, naive Bayesian itu dia akan sesuai dengan teorema Bayes tetapi ada perbedaannya. Jadi rumus dari Bayes itu ya, PX-nya itu dianggap konstan, maka yang perlu dimaksimalkan hanya PXCI dan PCI saja gitu ya. Terus kemudian PCI-nya itu ya tentukan nanti kita lihat jumlah trainingnya bagaimana ya. Nah, nanti kita bisa menentukan dengan jauh lebih mudah kalau menggunakan naive Bayesian ini. Ini yang tadi kalau kita menggunakan naive Bayesian dengan sesuai data yang kita punya sebelumnya tadi ya. Misalnya C1 itu adalah Bayes komputer sama dengan yes. C2 itu Bayes komputer sama dengan no. Nah, data sampelnya, sekarang saya nggak perlu bikin decision tree sekarang, tapi saya ingin menentukan, saya diberi data kayak gini, saya menentukan kalau ada data sampel usianya di bawah 30, income-nya medium, student-nya yes, credit rating fair, maka menurut algoritma naive Bayesian untuk data ini, dia masuk C1 atau C2. Nah, kita lihat, ini agak rumit tapi kita lihat ya. Kita lihat dulu. PCI, P Bayes komputer. Probabilitas bahwa Bayes komputer itu ada berapa? Kan dari data ini ada 9 orang yang beli komputer ya, yang 5 orang kan enggak. Berarti probabilitas membeli komputernya, kalau probabilitasnya yes adalah 9/14 ya. Jadi 9 dari ke-14 data menyatakan orang ini kemungkinan besar beli. Berarti probabilitasnya 0,643. Tapi probabilitas bahwa dia tidak beli komputer adalah 5/14. Jadi 0,357. Nah, sekarang kita lihat probabilitas orang yang usianya di bawah 30 tetapi dia masuk dalam kategori Bayes komputer yes. Nah, kalau Bayes komputer yes kan cuma 9 ya. Dari 9 itu, yang usianya di bawah 30 berapa orang? Ternyata 2 dari 9, berarti 0,22.
P dari H kurang dari 30, di mana dia bias komputer sama dengan 0, berarti sisanya 3/5, 0,6. Terus saya cek juga, P dari income sama dengan medium, dan dia beli komputer berapa? Saya cek dari data 4/9. Jadi 4 dari 9 orang ngomongnya yes, ternyata dia masuk dalam kategori income-nya medium. Terus kemudian kalau dari income-nya medium tetapi dia tidak beli komputer itu 2/5. Sama dengan student juga ya, yes, studentnya yes dan dia beli komputer 6/9. Kalau student yes, di mana dia tidak beli komputer itu 1/5. Kalau credit rating juga sama, dia fair, tapi dia beli komputer itu 6/9. Kalau credit rating fair, tapi dia tidak beli komputer 2/5. Nah, nanti ada data baru nih ya, data barunya adalah ini yang sama sekali belum diketahui dia yes atau tidak. Age kurang dari 30, income medium, student yes, credit rating fair. Kalau sebelumnya tuh saya harus bikin decision tree, sekarang nggak perlu. Saya cek dulu, PCI berarti P dari ini saya kalikan aja. PX by komputer yes. Jadi saya hitung kalau kurang dari 30 ya 0,22. Saya kalikan dengan 0,444, itu dari mana 0,44 ini? Dia kan medium ya. Ada 0,44, saya kalikan dengan kredit ratingnya, fair. Kredit rating fair dan dia kurang dari 30, enggak. Kita kalikan satu persatu ya. Dia student ya. Student sama dengan yes, itu adalah 0,667. Ini 0,667. Ini 0,667, kemudian kalikan lagi dengan 0,667. Berarti adalah 0,044. Terus kita lihat yang kemungkinan yang kedua. Bahwa dia itu adalah bias komputernya 0 itu probabilitasnya berapa? Kita kalikan yang kebalikannya ya. 0,6 ini dikalikan 0,4 dikalikan 0,2 dikalikan 0,4. Sama dengan 0,019. Terus kemudian kita lihat masing-masing nilainya ya. PXCI kali PC, jadi bias komputer yes, dikalikan bias komputer PX di mana bias komputer yes, kali P bias komputer yes. Itu adalah 0,028. Ini dikalikan dengan ini ya. Ini dikalikan dengan ini. 0,028. Terus kemudian yang lawannya itu 0,007. Nah, dari dua nilai ini mana yang nilai tertinggi? Ternyata nilai tertingginya adalah ini. Berarti jawabannya X ini kemungkinan masuk dalam kategori bias komputer. Nanti silahkan dipentelengin ya data ini. Anda perhatikan baik-baik datanya dari mana saja. Jadi artinya kita nilai yang tadi kita kali-kalikan tadi dikalikan dengan P-nya yang yes atau no, kemudian kita lihat nilai maksimumnya berapa. Yang nilai maksimum itu merupakan tebakannya. Gitu ya. Ada pertanyaan enggak yang di sini? Silakan. Ada yang masih bingung? Atau kalau enggak nanti silakan dipelajari sendiri dengan seksama ya. Ini tuh punya kelemahan kalau Naive Bayesian ya. Ini ada kelemahan. Kalau di sini yang data ini itu kan semua kemungkinan ada nilainya ya. Semua kemungkinan ada nilainya. Tapi permasalahan akan muncul apabila ada yang nilainya 0. Anda perhatikan di sini kan pengalinya semuanya bukan 0 ya. Padahal kalau dia ada nolnya hancur semua ini ya. Ada satu aja 0. Itu nanti semuanya artinya langsung 0. Padahal nggak boleh ada nolnya gitu. Masalahnya begitu 0, yang lainnya angka lainnya tidak ada maknanya. Jadi ini kelemahan dari Naive Bayesian adalah adanya namanya zero probability. Nah, cara ngakalinya gimana? Nah, cara ngakalinya kita tambahkan 1 dari setiap kemungkinan. Kita tambahkan angka 1 yang 0 itu, yang populasinya 0, kita tambahkan angka 1, tapi yang lainnya otomatis kita tambah 1 juga. Ya. Otomatis tambah 1 namanya Laplacian correction atau Laplacian estimator. Ingat ya, kalau Naive Bayesian itu tidak, arti angka itu nggak penting.
Angkanya 0,225 itu artinya apa? Enggak begitu penting. Yang penting hasil akhirnya yang tertinggi mana gitu. Jadi kalau nanya ada 0 sama 1 pun, kalau semuanya ditambahkan angkanya sama, ditambahkan 1 semua, nanti perhitungannya juga nggak akan beda gitu. Yang penting nanti yang maksimumnya berapa gitu. Ya, otomatis misalnya kalau ada yang income-nya low tuh nggak pernah ada. Ternyata nanti jadi perhitungan gitu. Nanti kan semua jadi nol semua perhitungannya untuk low ya. Jadi nggak pernah jadi hitungan. Jadi otomatis yang low-nya kita asumsikan ada 1. Tapi begitu ada 1, berarti nanti yang medium pun dari 990 tadi 990. Yang high mungkin awalnya 10 jadi 11. Populasinya juga mungkin awalnya 1000 berapa? 1000 saja, karena ditambah 1 berarti menjadi 1003. Bukan 1000 lagi, karena apa? Di low-nya saya tambah 1, medium saya tambah 1, high saya tambah 1. Nah, nanti probabilitasnya itu tidak terlalu jauh beda kalau kita corrected. Tetapi nanti perhitungannya yang low-nya jadi tidak benar-benar 0 gitu. Masih ada angka tapi bukan 0. Karena begitu ada 0, nanti kacau semua perhitungannya. Itu dinamakan Laplacian correction kalau naik Bayesian. Keuntungannya apa kalau naik Bayesian ya? Mudah diimplementasikan, terus kemudian memberikan hasil cukup baik pada banyak kasus. Kerugiannya apa? Ini, kerugiannya gini, kalau ternyata masing-masing atributnya ternyata atribut dependen. Jadi atribut dependen itu atribut yang saling bergantung satu sama lain gitu ya. Masuk akal ya, misalnya ya, kalau orang yang usianya semakin tinggi, otomatis income-nya akan tinggi kan. Gitu. Nggak mungkin orang yang usianya semakin tinggi dia malah semakin masuk ke kategori income-nya low gitu. Jadi sebetulnya antara income sama usia itu ada korelasi meskipun kita nggak tahu korelasinya kayak gimana gitu ya. Jadi yang idealnya adalah masing-masing atributnya itu independen satu sama lain, tidak saling berpengaruh. Gitu. Tetapi itu hampir nggak mungkin gitu. Jadi ada kelas conditional independence harusnya. Kalau ada dependensi nanti akurasinya akan otomatis akan terpengaruh gitu. Nah, nanti untuk menangani dependensi nanti ada namanya Bayesian Belief Network, tetapi di luar yang kita bicarakan. Kalau Anda mau tertarik, silahkan cari referensi sendiri. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu, nanti kita bisa ubah ya. Rule-rule yang kita temukan atau aturan yang kita temukan dengan menggunakan decision tree, atau aturan yang kita temukan dengan menggunakan naik Bayesian menjadi suatu kalimat. Jadi kalau kita bisa merepresentasikan menggunakan aturan atau rule dengan tulisan, kita bisa menggunakan if then. Ini khususnya akan mudah kalau kita menggunakan decision tree ya. Kita bisa ubah decision tree-nya menjadi rule yang sifatnya if then. Jadi kita kalau misalnya memiliki pohon keputusan atau decision tree, kita mau ubah menjadi rule, kita bisa misalnya dengan teknik yang namanya rule extraction. Jadi misalnya yang decision tree yang kita temukan tadi, kita ubah jadi rule extraction kayak gini. Ini untuk latihannya nanti menjadi latihan Anda untuk tugas hari ini yang mirip-mirip seperti yang di sini. Kalau Anda mau coba-coba sendiri ngitung juga boleh. Jadi pertanyaannya dengan training set tersebut buatlah decision tree-nya. Terus kemudian carilah prediksi dengan naik Bayesian dengan hal yang sama, gitu ya. Karena kita yang jadi coverage kita hari ini adalah decision tree dengan naik Bayesian. Oke. Begitu penjelasan saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Albert Kurniawan ada pertanyaan enggak? Albert? Amandito, ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Oke, Yasinta? Belum ada pertanyaan, Pak.
Oke, sudah melihat tugas hari ini, ya Sinta? Sudah Pak yang ada di situs kuliah. Oke. Kalva, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Dimas Joshua, Belum ada pertanyaan, Pak. oke. Nah, Dila Damayanti, Enggak, Pak. nggak ada. Arsenio, silakan mau tanya. Oh, baik Pak, terima kasih. Saya mau bertanya mengenai soal latihan Pak. Mm-mm. Untuk nomor 2 yang F, itu kan perintahnya suruh klik tombol more option, lalu Mm-mm. tambahkan output prediction sebagai parameter. Mm-mm. Nah, sedangkan di WK-nya itu output prediction-nya itu kita suruh milih atau ngisi Nomor dua atributnya berapa? gimana ya Pak? Dua berapa? 2F Pak. 2F. Kalau di aslinya sekarang apa keluarannya? Kalau di WK itu output prediction itu suruh ada tombol choose, lalu sebelahnya itu kan kayak bisa ngisi atribut itu Pak. Nah atributnya itu diisi gimana? Atributnya itu ada number desimal, output distribution, terus output file, terus ada suppress output gitu Pak. Oke. Jadi ini ya yang saya pakai sebagai latihan itu menggunakan WK yang versi lama. Kira-kira mungkin 3-4 tahun yang lalu ya, mungkin sekarang sudah banyak berubah. Jadi tolong nanti kalau memang ada perubahan, yang tolong diceritakan perubahannya di mana gitu ya. Itu aja ya. Arsenius iya ya. Pak. Mungkin coba default Jadi kalau dulu ada ya Pak. kalau ada perubahannya ya yang default sebetulnya ada luaran yang ditampilkan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Oh iya Pak, nanti saya coba-coba mungkin. Angela Ajeng, Belum, Pak. belum ya. Oke. Untuk tugas minggu ini waktunya mungkin nggak panjang, 3 hari saja ya. Meskipun Anda kalau mengerjakan seharusnya kalau sudah cukup familiar sekarang dengan WK, Anda sudah bisa mengerjakan dengan baik ya. Jadi yang saya minta adalah laporannya, mungkin kalau ada step yang berbeda tolong di mana gitu ya. Terus kemudian outputnya seperti apa di capture gitu ya, dimasukkan di Word. Kemudian Anda upload di situs kuliah. Nanti uploadernya akan saya siapkan. Oke, sebelum kita berpisah ada pertanyaan nggak? Silakan. Oke, saya matikan dulu recordingnya.